Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, alhamdulillah di malam ini saya kebetulan mendatangi ke tempatnya Ki Aman ya, Ki Aman. Nah, beliau ini memang tinggal di daerah Bekasi ya. Kebetulan beliau dulu banyak cerita dari masyarakat di lingkungan beliau. Beliau ini adalah seorang pecinta alam ya, para pecinta langkah pembuka tabir gaib. Nah, beliau ini adalah pecinta alam. Jadi setiap minggu atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali pasti beliau naik gunung ya, gitu. Karena beliau ini memang pecinta alam. Tapi setelah itu ya, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, pada saat itu Ki Arman ini sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya karena tidak kembali selama lama lah gitu ya. Saya tidak tahu, nanti biar Ki Arman sendiri yang akan menjelaskannya. Jadi saya ingin mewawancarai Ki Arman ini. Saya pengen kita minta mendengar cerita-cerita dari beliau. Beliau itu pernah menghilang dari gunung yang namanya Gunung Tang Tomas. Itu kebetulan Gunung Tang Tomas ini di daerah Sumedang ya, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib. Baik, Abang None Incang-cingnya Babe, sekarang akan saya wawancarai pada Ki Arman ya. Baik, akan saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Ki Arman. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya banyak terima kasih kepada Ki Arman yang sudah mau menerima kedatangan kami di langkah pembuka tabir gaib ini, hadir di tempat Ki Arman. Ini cukup sangat berterima kasih kami ya kepada Ki Arman karena sudah bisa meluangkan waktunya buat kami Ki. Jadi kami ini Ki di langkah kecil pembuka tabir gaib ini, karena kita juga ingin tahu Ki, karena dari masyarakat pada saat itu pernah mengatakan bahwa Aki ini pernah menghilang cukup lama sekali ya Ki ya. Ya. Dan dulu awal usulnya Aki itu hilang dan tidak kembali ke rumah itu, awal usulnya gimana Ki? Awalnya Ki, coba ceritakan Ki pada kami Ki, nanti biar para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib bisa tahu cerita dari Aki. Silakan Ki. Ya, awal mulanya emang Iya, Ki. waktu itu saya emang suka naik gunung. Naik gunung ya? Suka naik gunung itu hampir ya sebulan sekali, Sebulan sekali. 2 minggu sekali lah ibadah kan. Iya Ki. Ya, cuman waktu pas naik gunung itu pas ke Gunung Pantomas itu, Ya. ya ada kejadian lah di situ. Oh, jadi awal dasarnya itu ada kejadian Ada- dulu ada gitu ya? kejadian, Di Gunung Tang Tomas itu ya Ki? Pantomas itu Di daerah Sumedang Ki ya? ya, daerah Sumedang. Iya Ki. Jadi emang saya itu pergi sendiri emang. Oh, iya sendiri Ki. Pergi sendiri itu. Emang kita ibadah pecinta alam juga kan Iya ibadahnya. Ki. Biasanya emang sama rombongan, cuman nggak tahu kenapa jadi saya udah tiba-tiba langsung pergi sendiri aja. Oh, jadi seperti ada yang tarik gitu Ah, ya? iya. Aki keluar dari rombongan Aki sendiri, seperti ada yang tarik gitu Ada yang ya? tarik. Jadi Apakah ibaratnya- pada saat itu Aki ada yang tarik itu terasa gimana di perasaan Aki atau di tubuh Aki, atau terasa ada yang megang atau seperti apa gimana tuh Ki? Iya, emang Dilepas di rombongan ya? Ki? Iya. Ceritakan Ki. pas ya kita jadi ibadahnya jadi mencar saya sendiri. Oh. Jadi ibaratnya pas ada jalan ibaratnya yang lain pada ibaratnya lurus, nah
nggak tahu kenapa Iya, iya, iya. ya tiba-tiba ya saya jadi biluk aja sendiri gitu ke kiri. Udah jadi lama tuh ibaratnya kita jalan sendiri, kayak ada yang ngajak ngobrol Gitu Ki ya. itu ibaratnya ya, tanpa saya sadari juga ibaratnya Iya, kenapa iya, kok iya. bisa sendiri di sini ya. Saya juga Iya, iya. bingung juga, ini kok mana teman rombongan saya kok nggak ada. Nggak ada, ya. Itu awal ceritanya Iya, iya, iya Ki. gitu. Nah di situ juga ya saya bertemulah ibaratnya ya makhluk gaib lah. Makhluk gaib, ya, ya Ki, ya Ki. Gitu. Nah di situ itu saya ibaratnya ya diajak bincang-bincang lah sama Iya, dia. sama makhluk gaib ya Ki ya. Makhluk gaib itu. Ah. Nah dia minta kalau saya ini mau dijadikan anak muridnya dia. Oh gitu, Gitu. ya Ki, iya, 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 ya Anak Ki, ya muridnya Ki. dia. Nah kita ibaratnya ya karena kita ibaratnya baru juga, kita juga nggak tahu juga kan gitu, kita juga Iya. kan takut juga kan Ya gitu. pasti Ki, pasti Ki, Ah. iya lah. Nah saya sempat nolak karena Iya. ibaratnya kita kan bukannya ibaratnya kita mau berguru, Iya, karena iya. ibaratnya kita kan ibaratnya pecinta Pecinta alam. alam ya Ki ya. Tuh. Betul, betul Ki, betul. Semakin kita menghindar ya kita nguber terus, Nguber maksa terus, gitu. iya, iya, Ki. Kalau saya ini mau dijadiin anak muridnya, Anak muridnya, gitu. iya, Dia iya. mau ibaratnya ada yang nurunin ilmunya Ilmunya Tuh. dari makhluk gaib dari ini Ki ya. makhluk gaib itu, Penghuni Gunung Tantoma. Tantoma. Iya, iya, iya Ki, Tuh. ya Ki. Ya ibaratnya ya kita ibaratnya nggak mau, kita nolak juga, ibaratnya dia semakin nguber kita ya Iya. udah akhirnya jadilah di situ ibaratnya saya ibaratnya mengikuti apa yang dia mau. Iya, jadi gitu. Aki menerima lah, gitu Menerima. ya, menerima kemauan dari makhluk gaib Makhluk tersebut gaib ya. tersebut, Oke Ki, gitu. oke Ki, ya Ki. Soalnya kalau misalnya saya kagak ikutin juga ya nyawa juga taruhannya. Betul, kan betul, gitu. betul, Karena betul. ibaratnya ke satu juga saya udah dipisahin dari rombongan, Iya, iya, gitu iya. kan. Cuma sendiri, ya Cuma mau nggak sendiri. mau udah nggak ada pilihan saya jadinya Betul, kan betul gitu. Ki, betul. Mau nggak mau ya saya terima, Terima Ki ya. gitu. Oke Ki. Jadi para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib. Jadi Aki ini dulu pada saat itu ke Gunung Tantomas ini ya. Jadi beliau ini awalnya rombongan ya, para pecinta pembuka kecil tabir gaib. Awalnya rombongan, setelah itu ada mungkin makhluk gaib yang memang menyukai Ki Arman ini. Jadi Ki Arman ini dipisahkan dari rombongan. Nah, akhirnya beliau ini ditawari atau seperti apa ya tidak ngerti, saya akan jelaskan. Mungkin setelah itu beliau ini mau diangkat sebagai muridnya dari makhluk astral di Gunung Tantomas tersebut. Baik, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, akan saya perdalam pembicaraan saya kepada Ki Arman ini, mudah-mudahan biar lebih jelasnya lagi ya, terbuka asal usulnya, karena Ki Arman ini cukup lama ya. Gini Ki, Ki kan setelah itu berguru Ya. kepada penghuni dari Gunung Tantomas yang ada Ya. di daerah Sumedang. Ya. Itu kira-kira berapa lama Ki? Kalau namanya berapa lama? Ya, Aki tinggal di sana itu Ki. Kalau ibaratnya orang merantau mungkin sekitar 4-5 tahunan saya. 4-5 tahun ya. Tuh, soalnya keluarga juga sibuk juga nyari. Sibuk juga ya. Ibaratnya dikiranya kita namanya kita ibaratnya pecinta alam kan. Iya, iya, Main di iya. gunung apa namanya kecelakaan, Betul apa Ki. jatuh ke jurang, apa Pasti gimana lah kan Ki, gitu. pasti keluarga pasti sudah was-was itu. Ki. Was-was. Saya maaf nih Ki, maaf sepotong sedikit Ki. Dulu pada saat itu Aki taruh checking ya, hiking gitu ya ke gunung ini, apakah rambut Aki dulu sudah begini Ki? Enggak. Oh, enggak Ki ya. Enggak. Jadi rambut ini panjang ini selama Aki ada di Di gunung itu. gunung itu. Jadi sama saya. jadi panjang seperti ini Ki ya. Heeh. Ini luar biasa Ki, panjang Ki, sampai ke ya kalau saya ukur saya sampai ke pusar Ki. Iya. Iya 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 Ki, ya Ki. Lanjut Ki, lanjut Ki. Selama saya ibaratnya ya
berguru itu ya, Iya, jadi jatuhnya berguru lah ibaratnya. Iya, Karena iya, kan ibaratnya saya dijadikan murid, Murid. oleh makhluk gaib itu. Oh, Ya itulah ibaratnya, karena lamanya saya di situ itu ya udah nggak ngurus badan lah. nggak ngurus gitu. badan ya. Itu dulu rambut saya pendek biasa, normal. Awal biasa, asalnya ya. biasa. Awalnya normal lagi. Normal. Itu. Ya cuman ibaratnya karena di sana juga lama, ibaratnya kita ya. ibarat berguru juga ibaratnya. Cuman pas udah panjang begini ya sayang saya motongnya. Oh, Gitu. jangan-jangan memang nggak bisa dipotong dia. Hah? Ya, Aki merendah nih, jangan-jangan memang udah nggak bisa dipotong ini. Jadi kalau Iya, mau potong iya, iya. sayang aja gitu. Sayang ya, Ki, ya. Gitu. Terus saya minta maaf lagi Ki, saya potong. Ini kan Aki melihatkan kepada langkah kecil pembuka tabir goib. Jadi Ki Aman ini para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, beliau ini mempunyai pusaka ya. Ini saya lihat beliau ini ada pusaka, terus bentuk pusaka ini sepertinya ya sudah tidak asing lagi ya buat para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib. Ini seperti kujang ya. Ya. Jadi seperti kujang bentuknya. Terus saya melihat lagi di bawahnya ini ada golok ya. Jadi abang nona incang-cingnya Babe, saya nggak berani pegang pusaka ini karena ini adalah milik beliau, dan ini pun asal usulnya memang dari makhluk-makhluk goib ya, Ki ya, yang menjadi guru Aki ya. Kira-kira coba Ki dipegang Ki, saya nggak berani Ki megang pusaka Ki. Oh, ini ya para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, Ki Aman melihatkan pusakanya ya. Itu ya, ini pusaka beliau ya, saya nggak berani. Luar biasa Ki. Ini tajam sekali kalau saya lihat, kayaknya sepertinya tajam Ki, lancip. Ya Ki ya, terus ada bulu-bulunya ini Ki. Ini ada bulu apa nih Ki? Ada bulunya nih, bulu rusak. Oh, ini bulu rusa mungkin ya Ki ya, dulu ya, saya nggak ngerti Ki. Soalnya emang saya dikasihnya sama Ini ya. guru sudah begini bentuknya. Bentuknya sudah begini Ki ya. Begini, ya. Ini maaf Ki, ini kujang Ki. Kujang ya. Ini adalah pusaka Jawa Barat Ki ya, Jawa Barat, pusaka Jawa Barat Ki. Iya Ki. Baik Ki, ditutup lagi deh, saya takut Ki. Ya, maklum Ki, namanya pusaka Ki ya. Saya takut. Ya, orang di. Ya ini para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, Ki Aman ini sudah melihatkan kepada kita, beliau ini mendapatkan pusaka ini di Gunung Tang Thomas yang ada di daerah Sumedang. Inilah pusakanya adalah kalau saya mengatakan ini kujang ya, kujang. Mungkin dulu kujang ini yang terkenal adalah pusakanya Prabu Siliwangi ya, Raja Jawa Barat ya, Pajajaran ya. Nah terus yang ini sama juga Ki, Sama. Ini sama juga ya. Tapi kalau ini golok ya Ki, bentuknya golok ya Ki. Ini ya para pecinta pembuka Ini golok. tabir kecil goib ini, Ki Aman juga ada pusakanya golok ya. Jangan dibuka lagi, saya paham udah Ki, ini adalah pusaka, saya bukan apa-apa. Ini saya takut ya Ki. Dikasihnya sudah begini. Oh, Sudah begini. Jadi biar lihat ya para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, ini adalah goloknya Ki Arman. Boleh nanya Ki, golok ini yang Aki peroleh dari guru Aki yang ada di Gunung Tang Thomas tersebut, yang ada di daerah Sumedang. Kegunaan pusaka ini apakah pernah Aki diperjelas oleh guru Aki atau seperti apa Ki? Kegunaannya Ki? Kegunaannya Ki? Nah kalau buat kegunaannya sih macam-macam ya. Macam-macam ya Ki ya? Tinggal tergantung gimana kitanya. Aki, tergantung Aki. Iya Ki. Tergantung gimana kita ngegunainnya. Iya Ki, iya Ki. Kalau sebenarnya pun namanya pusaka sih, ya kayak saya yang megang ya tergantung saya bawanya kan gitu. Bawanya Ki ya. Kalau emang saya bawanya baik ya ikut baik. Baik ya. Tapi kalau saya bawanya yang nggak baik ya ikut juga. Ikut juga nggak baik ya. Ini maaf lagi Ki, saya potong. Tadi kan Aki sebelum buka pusaka ini, Aki kan nggak keringetan nih. Setelah beliau buka pusaka ini, sepertinya Aki udah agak keringetan ya. Saya lihat ya, para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib. Ini saya ngeliat Aki keringetan ya. Saya tidak mungkin, apakah memang dari pengaruh dari pusaka beliau
ini yang sudah beliau buka ya, saya tidak tahu juga ya. Karena saya perhatikan Ki Aman ini udah mulai agak keringetan ya, gitu ya. Baik Ki, saya lanjutkan kembali Ki yang tadi Ki. Jadi kegunaannya tergantung pemakai saya yang pakai. Tergantung Aki ya. Tergantung saya bawanya lah. Iya Ki. Baik. Tapi yang saya pegang sih selama ini ya alhamdulillah baik. Baik ya. Tapi ya namanya pusaka ibaratnya ya kan ibaratnya di bawahnya kan sama dunungannya. Iya, majikannya ya. Dundungan itu majikan ya, Ki. Tuannya lah gitu ya. Kalau kayak benda sih ikut aja gitu. Ya Ki ya. Tinggal tergantung kitanya kayak gimana kan gitu. Iya Ki, betul Ki. Makanya benda ini saya juga takut ibaratnya salah pegangnya. Salah pegangnya orangnya. Itu doang takutnya benda. Jangan salah kepegang orang yang tidak benar lah gitu ya, yang tidak baik ya Ki. Iya. Ini aja sebenarnya saya tadi nggak saya kasih sebenarnya lihat benda ini. Betul Ki. Karena ibaratnya ya udah anggap saudara lah Ki ya, saya Ki ya. Jadi abang none cangcingnya babe para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib. Jadi kedatangan kita ini sungguh sangat istimewa buat Aki Ki Aman ini. Jadi keistimewaannya itu beliau ini tidak pernah melihatkan pusakanya kepada siapapun. Ini adalah pertama kalinya beliau melihatkan pusaka itu kepada kami ya, kepada pembuka langkah kecil, pembuka tabir goib ya. Jadi gitu ya abang none cangcingnya babe. Jadi kita sangat berterima kasih sekali kepada Aki jadi bisa melihat isi pusaka ini ya. Terus begini Ki, pusaka ini kan memang asal usulnya dari makhluk goib yang ada di daerah Gunung Thomas itu ya Ki. Apakah ada keistimewaannya ataukah atau malam-malam tertentu atau maksud saya tuh istimewanya atau dirawatin atau dikasih minyak atau setiap malam apalah gitu Ki ya. Biasanya diapain gitu Ki? Ada nggak Ki? Ada, emang ada malam-malam khusus. Jadi malam tertentu ya Ki? Malam-malam tertentu aja iya. rawat. Emang dia harus dimandiin. Dimandiin ya Ki? Pusakanya. Enggak, ibaratnya kita taruh aja enggak. Dia malam-malam tertentu harus dimandiin ya. Khusus ya Ki? Karena saya juga sebenarnya mengeluarin ini juga, saya juga ngeri juga karena emang ini ya dibilangnya pusaka kan gitu. Ya, ini ya kalau anak sekarang sih dibilangnya powernya besar. Oh besar ya Ki. Ya. Takutnya powernya ya. Takutnya ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Betul. Ya tapi alhamdulillah karena yang datangnya di sini ibaratnya emang baik. Alhamdulillah lagi. Ya, amin. Saya bisa ngeluarin. Alhamdulillah maka dari itu. Memang kalau pusaka ini kalau misalnya emang orangnya datang yang nggak baik dia pasti menolak. Oh gitu Ki ya. Berarti sudah tahu ya Ki. Pasti menolak dia. Abang none cangcingnya babe para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib. Jadi pusaka Ki Aman ini bila memang ada tamu yang tidak baik datang ke rumah beliau, jadi pusakanya sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak ya. Jadi beliau mengatakan seperti itu. Alhamdulillah kami kedatangan kami beliau sambut dengan baik ya, dianggap seperti kayak keluarga beliau. Maka dari itu kita baik ya kita ya para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib. Baik Ki, lanjut lagi Ki. Saya menanyakan tentang setelah kepulangan Aki selama 5 tahun itu kira-kira penerimaan pada saat itu keluarga Aki seperti apa Ki? Karena Aki sudah dianggap udah nggak ada. Iya. Coba Ki, ceritakan Ki. Ya memang pas agak kencang sedikit Ki, biar para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib biar lebih dengar Ki. Memang pas saya pulang juga ya sempat nggak ngenalin juga kaget. Iya. Bener-bener kaget kan gitu. Kaget Satu memang kita sudah berubah kan gitu. Berubah ya karena Aki dulu rambut udah panjang. Iya. Pakaiannya udah dekil kan gitu. Iya. Betul. Cuman karena kita yakinin
Ya alhamdulillah Alhamdulillah bisa Ki. nerimain. Menerimain ya. Jadi nerimain. mengenalin lagi, Iya. kita kenalin Aki ya. Main cuman kita nggak bisa kalau namanya rambut dipotong. Oh, iya. Tapi berarti bahasa tadi saya itu benar ya Ki, Iya. bahwa rambut Aki tidak bisa dipotong ya. Iya, berarti apa sih namanya, nggak mempan dipotong lah gitu Ki Iya. ya. Luar biasa Ki, luar biasa. Terus Ki. Iya ibaratnya ya alhamdulillahnya orang rumah nerima saya dengan saya yakinin, ibaratnya percaya sama saya. Iya, iya, Sekarang ini saya sudah dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Alhamdulillah Ki, alhamdulillah. Kita sambil Ki, sambil nyantai Ki, Iya, iya. merokok dulu Ki, nggak apa-apa Ki, rokok sambil nyantai lah. Oke, jadi Abang None Cangcingnya Babe, pembuka langkah kecil, pembuka tabir goib. Jadi keluarga beliau ini sempat tidak mengenali beliau ya, karena di penampilan beliau yang memang tadinya rambutnya pendek, sekarang rambutnya panjang kembali. Iya. Jadi sepertinya akan saya kupas lagi lebih mendalam lagi tentang Ki Arman ya, setelah ada di setelah pulang di keluarganya ya. Coba Ki ceritakan Ki, setelah kedatangan Aki pulang itu, apakah Aki itu pakaiannya itu seperti apa sudah cumpang camping atau sudah pada robek semua gitu Ki. Ceritakan Ki kepulangan Ya. Aki. Miki koreknya Ki. Iya. Mangga Ki. Ya, biar Ki Arman ngerokok dulu. Jadi kita santai ya, para pecinta kecil pembuka tabir goib ya. Ya pas pulang ya namanya kita keadaan sudah hampir 4 tahun lebih itu. 5 tahunan lagi ya. Ya kita emang nggak salin sama sekali kan. Nggak gitu. salin sama sekali ya. Emang nggak bawa salinan ya Ki. Hanya baju yang ada di badan aja. Ada di badan ya. Ya udah kotor, bau, Iya. ada sobek, Iya, ya iya. udah seperti orang gila lah umumnya, Iya, seperti orang Ki. gila. Iya Ki. Ya emang disitulah keluarga sempat nggak nerima karena ibaratnya persatu Nggak ngenalin ya. udah nggak ngenalin dengan kabar yang udah berembus kan saya ini jatuh ke jurang, hilang, kan Oh, jadi gitu. cerita dari orang-orang yang Nah. ada di gunung sana bahwa Aki mendapat kecelakaan jatuh di jurang ya Ki ya. Jurang. Oh, jadi kabar beritanya seperti itu. Jadi iya. seolah-olah memang Aki sudah meninggal Iya. pada saat itu. Iya. Terus Iya. Ki. Ibaratnya kita obrolin, kita yakinin orang rumah sebenarnya bukan begitu kejadiannya karena begini. Iya. Jadi saya ibaratnya dipisahin dari rombongan. Dari rombongan. Bukannya saya jatuh ke jurang. Bukan. Cuman dari ibaratnya saya dipisahin ke rombongan itu, Ya, disitulah saya ibaratnya bertemu makhluk gaib. makhluk gaib penghuni Nah, penghuni Gunung Pantomas itu yang ada di daerah Sumedang. Sumedang. Gitu. Iya. Nah, disitulah saya ceritakan semua dengan keluarga, dengan dari awal mulanya saya begini ya, alhamdulillah keluarga Nerima ya Ki. Alhamdulillah Ki. Terima. Alhamdulillah. Itu aja ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah saya udah berkumpul kembali Kumpul semua, kembali, ya. udah pada tahu saya. Iya. Ya maaf lagi Ki. Aki udah keluarga Ki. Sudah. Punya anak Ki. Iya, sudah. Oh, jadi ya mungkin ya tadinya kaget ya. Iya. Isi Aki kaget, Kaget. anak Aki kaget. Kaget. Kalau bahwa Aki masih Masih hidup. masih ada ya Ki. Luar biasa Ki. Ini berkat Allah Subhanahu wa taala Ki yang masih bisa menemukan kembali Aki kepada keluarga Aki ya. Baik para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, sepertinya di malam ini akan saya sudahi dulu. Mudah-mudahan nanti saya akan kembali lagi ke tempatnya Ki Arman untuk berbincang-bincang tentang segala sesuatu pengalaman Aki selama ada di daerah Gunung Tantomas tersebut ya. Sepertinya malam ini akan saya sudahi dulu. Jangan lupa kepada para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, di share, like, dan dibunyikan loncengnya karena semuanya ini gratis ya. Mudah-mudahan insya Allah akan saya buat lagi konten-konten yang terbaik dan yang terbaik untuk kalian semua.
Saya doakan kepada para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan diberi kemudahan di dalam urusannya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa jaga kesehatan karena kita masih di dalam menjalani pandemi ya yang ada di Nusantara ini. Ingat, jangan lupa pakai masker ya, pakai masker, jaga kesehatan, kebersihan. Dan yang belum mendapatkan jodoh, saya doakan juga mudah-mudahan kalian semua mudah-mudahan diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat kalian. Baik, sebelum akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ki. Ya, Makasih banyak sama-sama. Ki.